Oke, hostnya siapa tolong? Saya mau share screen. Shirley Handayani di sini hostnya. Oke, yang tadi itu ya saya ulangi bahwa kalau seandainya kita mau melakukan suatu analisis, memang pengulangannya harus banyak. Jadi kita mendapatkan standar deviasi yang sekecil mungkin untuk analisis kita, sehingga hasil yang kita dapatkan itu dapat dipertanggungjawabkan. Nah, sekarang minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai AES. AES itu tapi kalau dipikir-pikir ngeri juga. Ya, oke, minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai atomic emission absorption. Nah, itu berdasarkan pada besarnya emisi yang dihasilkan oleh suatu atom ketika dia diberikan energi tertentu. Nah, masing-masing emisi yang dilepaskan itu dipengaruhi oleh atau spesifik untuk masing-masing atom. Nah, untuk atomic absorption itu kemarin dijelaskan bahwa ada untuk atomic spektroskopi itu kemarin dijelaskan bahwa ada 3 yang spektroskopi untuk analisis atom yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah emisi, yang kedua adalah absorption, yang ketiga adalah fluorescence. Nah, jadi di sini perbedaannya adalah bagaimana absorpsi energi oleh suatu atom, kemudian bagaimana atom itu mengeluarkan suatu fluoresensi ketika dia dikenai oleh suatu energi. Nah, kira-kira dari ketiga spektroskopi itu apa yang membedakannya masing-masing? Pada umumnya sama saja, pada umumnya sama. Untuk atomic spektroskopi ini, untuk semua spektroskopi yang kita gunakan untuk menganalisis atom, nah, tahapan yang paling penting itu adalah proses atomisasi. Nah, apapun ininya, apapun spektroskopi atomiknya, dia harus melewati proses atomisasi. Nah, proses atomisasi ini bisa berbeda-beda masing-masing untuk spektroskopi. Nah, untuk AS dan AFS ini ada 2 faktor yang mempengaruhi untuk analisisnya. Yang pertama itu adalah intensitas sumber cahaya, yang kedua kemungkinan transisi atom dan ion. Karena ada beberapa atom itu yang dia bisa mengion itu dengan valensi atau muatan yang berbeda. Ada yang 2+, kemudian dia berubah menjadi 0, ada yang 2-, kemudian dia menjadi 1-. Nah, masing-masing itu berbeda. Nah, masing-masing tahapan ionisasi itu, ketika dia telah berubah menjadi ion-ion dengan muatan-muatan yang berbeda, maka dia akan memberikan emisi atau menyerap energi dengan jumlah yang berbeda, sehingga dia akan mengemisikan energi tadi juga dengan jumlah yang berbeda. Nah, jadi untuk transisi atom dan ion-ion ini sangat penting dalam suatu atomic spektroskopi. Nah, terlihat di sini gambarnya. Secara umum ini semua untuk atomic spektroskopi, apapun jenis atomization source-nya itu, ketika sampel dimasukkan, dia akan dialirkan menuju atomization source, sehingga dia akan dipecah dari bentuk molekul menjadi atom-atom bebasnya. Nah, atom bebasnya ini tergantung apakah berapa muatan yang dia miliki. Ada beberapa atom yang memiliki berbagai muatan.
Nah, di situ dia dipecah, kemudian setelah dia dipecah menjadi atom bebas, kemudian dihantarkan suatu energi. Nah, energi tadi yang mengakibatkan atom-atom tadi tereksitasi, kemudian setelah dia menyerap energi dan tereksitasi, dia akan melepaskan berapa banyak energi yang diserapnya tadi. Nah, itu yang kemudian terbaca oleh detektor. Nah, ini untuk semua atomic spektroskopi akan seperti ini. Nah, kemudian ini tadi setiap spektroskopi tahapan atomisasi adalah tahapan yang paling penting. Nah, dari spektroskopi itu ada 3 macam cara atomisasi untuk masing-masing spektroskopi tadi. Nah, ini tergantung kita mau menggunakan atau alat tadi itu menggunakan prinsip teknik atomisasi yang mana. Nah, kalau dari ketiga ini ada flame atomization, dia menggunakan cahaya, kemudian pancaran panas, kemudian ada electrothermal atomization, atomisasi menggunakan elektroda tadi ada dicontohkan, kemudian dari kelompok temannya yang presentasi tadi, kemudian ada specialized atomization teknik. Nah, ini khusus untuk masing-masing logam kalau kita mau menspesialisasikan, nanti kita bahas masing-masing. Nah, dari ketiga ini yang paling umum digunakan itu untuk spektrometri atomik itu adalah yang flame atomization. Jadi pembakaran, kemudian dari pembakaran tadi dikeluarkan energi, nah energi tadi yang kemudian diserap oleh masing-masing atom. Nah, ini izin Bu, PPT-nya masih di flame atomizer Bu. Masih ngestak di sana Bu. ya ya. Oke, sebentar. Di mana ininya stuck-nya? Di flame atomizer Bu. Kalau tidak saya slideshow kan cukup terlihat. Bisa Bu. Bisa ya. Nah, ini tekniknya, beberapa teknik atomisasi, ada flame, ada elektrothermal yang menggunakan elektroda yang menghasilkan suatu energi panas, kemudian ada specialized. Nah, kemudian kita masuk ke flame atomizer. Nah, flame atomizer ini bagaimana prinsip proses atomisasinya? Nah, ini yang umum yang seperti kita pelajari juga minggu lalu, dia dinebulisasikan menjadi bentuk gas. Nah, gasnya itu adalah gas pengoksidasi. Nah, dari gas pengoksidasi ini terjadi proses nebulisasi, kemudian setelah dia berbentuk gas, dia dibawa ke sumber atomisasinya atau sumber panasnya, di mana di situ terjadi proses pembakaran, kemudian akhirnya molekul yang akan kita analisis itu berubah menjadi bentuk atom bebasnya. Nah, kemungkinan ada terjadi kemungkinan yang lain, molekul lain itu juga mengalami proses pembakaran oleh interaksinya dengan pengoksidasi tadi, sehingga komponen-komponen lain yang terdapat di dalam sampel itu juga akan menghasilkan. Kalau seandainya dia bisa dipecah menjadi atom bebas, berarti ada atom-atom bebas lain yang kemungkinan juga akan dianalisis. Nah, tapi ada juga ion-ion lain yang akan mengganggu, misalnya oksida misalnya, atau ion-ion non-logam misalnya, yang kemungkinan akan mengganggu kalau seandainya kita melakukan analisis. Nah, itu kekurangan dari flame atomizer ini. Jadi kemungkinan senyawa-senyawa lain juga akan ikut terbakar, sehingga dia akan terpecah menjadi molekul tadi juga akan terpecah menjadi atom-atom atau ion-ion tertentu. Ini penggambarannya ini cukup
jadul gambarnya, tapi ini secara umum masih bisa kita gunakan. Perangkatnya, jadi dia diberi ada di situ perangkat flame-nya, kemudian nebulizatornya. Nah ini yang di situ setelah dia diubah menjadi bentuk gas, kemudian baru ada bagian disposal atau bagian pembuangan. Nah ini flame atomizer. Kemudian ada elektrothermal. Nah, elektrothermal ini dia menggunakan sumber atomisasinya apa? Yang dia gunakan adalah grafit, sumber dari atomisasinya, grafit furnace. Nah, seperti kamu tahu, kalau kita menggunakan furnace, artinya ini juga kita menggunakan panas tertentu. Nah, kapan kita bagaimana kriteria dari grafit furnace yang bisa kita gunakan? Pertama, temperaturnya harus konstan, kemudian kadar atomnya itu dapat kita analisis tanpa dipengaruhi oleh komposisi sampel. Jadi apapun komposisi sampelnya kita masih bisa mendapatkan atom yang kita inginkan dalam kadar yang realistisnya terdapat di dalam matriks yang kita analisis. Kemudian mampu memisahkan proses penguapan dan atomisasi. Jadi kan ada dua proses tuh. Pertama di nebulisasi dulu, kemudian baru setelah nebulisasi baru atomisasi. Nah untuk si grafit furnace ini dia harus bisa membedakan keduanya, proses tahapan penguapan atau nebulisasi dan tahapan atomisasi. Kemudian ini ya sensitivitas harus ya untuk masing-masing metode analisis. Nah, kemudian interferensinya sangat minimal yang kita inginkan. Jadi kita tidak ingin adanya gangguan dari pemecahan molekul-molekul lain ketika kita melakukan analisis. Nah, itu perbedaannya dari flame tadi. Nah, kalau dengan flame ada kemungkinan molekul-molekul lain itu, komponen lain yang terdapat di dalam matriks itu juga ikut terbakar sehingga bisa menginterferensi dari sampel kita. Sedangkan untuk elektrothermal atomizer ini, kalau kita mendapatkan grafit furnace yang ideal, artinya interferensi dari molekul-molekul pengganggu yang terdapat di dalam matriks itu bisa kita hindari. Nah, untuk specialized atomization teknik ini ada 3 pula jenisnya. Ada glow discharge atomization, kemudian ada hydride atomization, kemudian ada cold vapor atomization. Nah, ini juga tadi ada di presentasi yang kelompok berapa, kalau saya tidak salah, kelompok 6. Tadi ada disebutkan, kelompok 3 ya, karena dia alkali dan alkali tanah. Nah, alkali dan alkali tanah itu hampir tidak cocok kalau seandainya kita analisis menggunakan AAS. Nah, beberapa AAS itu dia menggunakan cold vapor atomization atau hydride atomization. Itu salah satu proses atomisasi yang digunakan oleh AAS. Nah, sehingga yang pada kelompok 3 tadi peneliti dia memilih menggunakan AES dalam menganalisis logam-logam golongan alkali dan alkali tanah. Karena pada AAS itu akan sangat sulit untuk dianalisis. Nah, untuk glow discharge ion source ini terlihat di situ dia menggunakan plasma. Plasma kemudian gas yang dia gunakan adalah argon. Nah, argon di sini yang memulai proses atomisasi. Nah, kemudian dia gandengkan dengan mass analyzer. Jadi bisa di sini MS kalau seandainya dia mau menggandengkan. Ya, secara umum sama. Untuk atomisasi pasti molekul-molekul tadi dipecah. Kalau di sini dia menggunakan argon, high purity argon sebagai pembentuk plasmanya, kemudian dipecah menjadi molekul tadi dipecah menjadi atom-atom dan logam-logam. Nah, itu yang kemudian akan terbaca oleh detektor. Nah, detektornya bisa dalam bentuk spektrofotometer. Kalau spektrofotometer berarti hasil yang kita dapatkan itu dalam bentuk panjang gelombang. Nah, tapi kalau kita gandengkan dengan mass spektroskopi, berarti kita mendapatkan pecahan-pecahan dari si molekul tadi. Jadi ada berapa ion sih hasil pemecahan dari molekul tadi. Kemudian ada berapa muatan dari masing-masing pemecahan molekul tadi kalau kita gandengkan dengan mass spektroskopi. Jadi berbeda, tergantung dari tujuan analisis kita apa, hasil yang kita inginkan apa. Nah ini, Nah ini adalah
AAS, Atomic Absorption Spectroscopy, kalau kita menggunakan proses atomization-nya adalah dengan metode FLAM. Flame atomization. Jadi namanya adalah Flame Atomic Absorption Spectroscopy. Jadi AAS yang kita gunakan kalau teknik atomisasinya adalah flame atomization. Nah, di sini ada sebenarnya ada beberapa sumber radiasi yang digunakan. Sumber radiasi ini sama dengan atomization source-nya. Ada beberapa sumber radiasi yang bisa digunakan, tapi pada umumnya untuk AAS itu kita menggunakan AAS dan AFS, kita menggunakan hollow cathode lamp. Nah, ini juga dibahas tadi di kelompok 1 kalau saya tidak salah. Kenapa dia lebih memilih AAS? Karena dia menghindari penggunaan hollow cathode lamp ini. Jadi dia gunakan hidrogen dan nitrogen sebagai pembakaran. Kemudian ini hollow cathode lamp-nya sebagai source untuk atomization-nya. Kemudian si sampel mengalami atomization, kemudian masing-masing cahaya yang diserapnya itu dipisahkan oleh monokromator. Jadi dimasing-masingkan untuk masing-masing atom, untuk panjang gelombangnya masing-masing itu masuk ke monokromator. Nah, dari monokromator itu baru terlihat masing-masing atom itu dia menyerap pada panjang gelombang yang mana. Atom di sini berarti kita main ya. Nah di sini ininya kalau panjang gelombang berarti kita gandeng di sini adalah menggunakan spektrofotometer. Nah, spektrofotometernya pada umumnya adalah visible, tapi ada juga pada panjang gelombang UV, tergantung dari atom yang kita analisis. Nah, tapi kebanyakan kalau untuk golongan logam, itu alkali tanah misalnya atau logam-logam lain, itu pada umumnya dia melepaskan atau menyerap radiasi itu pada rentang panjang gelombang visible. Nah, kecuali untuk non-logam, beberapa non-logam, nah itu baru dia menyerap pada atau berfluorensi atau mengemisikan radiasi itu pada area UV. Nah, minggu lalu juga kita bahas kalau seandainya memang dia pada panjang gelombang yang sangat rendah, berarti kita harus analisisnya itu pada keadaan vakum. Nah, itu juga ada kita bahas kemarin. Khusus untuk atom-atom atau unsur-unsur yang dia mengemisikan energi itu pada rentang panjang gelombang yang sangat rendah. Nah, di sini instrumentasinya, ada sumber radiasinya, tadi adalah hollow cathode, kemudian itu sumber radiasinya, kemudian spektrofotometer sebagai pembaca setelah dia melewati monokromator. Nah, ini masing-masing panjang gelombang dari si atom tadi bisa terbaca. Nah, ini sedikit mengenai hollow cathode itu, lampu katode berongga, katode berongga, hollow cathode lamp. Nah, ini yang paling umum digunakan, kemudian efisiensinya tergantung dari geometri dan aliran listrik. Nah, ini untuk yang elektroda memang seperti itu. Sama tadi juga disampaikan oleh kelompok 3, dia tergantung pada potensial. Jadi semakin besar potensial yang diberikan kepada alat, maka semakin besar arus yang dihasilkan, jadi intensitasnya juga akan semakin besar. Nah, itu kalau seandainya kita menggunakan elektroda. Nah, begitu juga dengan si hollow cathode lamp ini. Nah, karena ada katode di situ, jadi memang kita membutuhkan potensial yang tinggi untuk kalau seandainya kita mau mendapatkan intensitas dari analisis yang besar. Nah, untungnya kalau kita mendapatkan analisis dengan intensitas yang besar, bagaimana? Berarti berhubungan dengan LOD kita kan? Nah, berarti kita bisa menganalisis senyawa dengan kadar-kadar atau jumlah yang kecil di dalam matriks. Jadi dengan jumlah kecil saja, kalau kita memberikan potensial yang cukup besar, maka kita bisa mendapatkan intensitas yang besar, sehingga mempengaruhi limit of detection kita. Nah, untuk flame AAS ini, apa interferensinya? Ada spektrum dan ada kimia. Nah, di sini tidak saya jabarkan. Nah, tolong mungkin nanti kamu bisa belajar sendiri di rumah. Seperti apa sih yang disebut dengan interferensi spektrum pada AAS?
dan interferensi kimia pada AF. Ini adalah pengganggu-pengganggu. Ada pengganggu spektrum dan ada pengganggu kimia. Nah, itu sumber-sumbernya dari mana saja. Sehingga nanti ketika kita tahu interferensi ini, dalam melakukan analisis kita bisa menghindarinya sebaik mungkin. Nah, ataupun mungkin itu tidak bisa dihindari, kita bisa tahu bahwa ini adalah interferensi, ini adalah pengganggu. Jadi tidak bisa kita bisa membedakannya dari antara hasil analisis interferensi dengan hasil analisis senyawa kita. Nah, untuk aplikasinya, kapan si AAS ini digunakan, dia bisa menganalisis, sudah didapatkan ini ya, dari penelitian-penelitian yang sudah, kemudian sudah dipublikasikan, kemudian sudah tervalidasi bahwa dia untuk menggunakan AAS ini bisa digunakan pada analisis lebih dari 60 logam atau elemen metaloid. Nah, makanya AAS ini lebih difokuskan kepada logam. Nah, untuk unsur-unsur non-logam bagaimana? Karena emisinya di bawah 200 nanometer, jadi dia sulit terbaca kalau kita menggunakan AAS. Kecuali kalau kita lakukan pada kondisi vakum. Nah, ini juga sebenarnya sangat sulit. Makanya untuk senyawa-senyawa non-logam bisa jadi orang lain dia menggunakan unsur non-logam, bisa jadi dia menggunakan AES misalnya, dibandingkan dengan AAS. Karena memang dilihat dari sulit atau kemungkinan bahwa unsur-unsur itu bisa dianalisis. Nah, kalau untuk AS jelas dia logam sangat bagus sekali. Nah, logam-logam seperti apa? Rata-rata juga logam-logam yang paling umum digunakan untuk pada analisa AS ini adalah logam-logam berat, biasanya seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya dia mau menganalisis golongan alkali-alkali tanah tadi, orang lebih memilih menggunakan AES dibandingkan dengan AAS. Nah, ini adalah spektrumnya. Jadi spektrumnya sama karena dia menggunakan pembacanya itu, detektornya itu adalah spektrofotometer. Jadi kita akan mendapatkan grafik atau spektrum itu yang sama kalau seandainya kita menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Nah, di sini dilihat energi eksitasi. Jadi sebanyak apakah energi yang dibutuhkan untuk mengeksitasi atom tadi, maka kemudian sebanyak itu pula energi yang akan dilepaskan oleh suatu atom tadi, maka besaran energi tadi akan dibaca akan dipisahkan oleh monokromator, kemudian masing-masing energi yang sudah dipisahkan itu yang terbaca melalui panjang gelombang. Karena kan masing-masing panjang gelombang itu dia mempunyai energi yang berbeda kan. Semakin kecil panjang gelombang, maka energi akan semakin besar. Semakin panjang gelombang, energi akan semakin kecil. Maaf, Bu. Ya. Kami jam 11 ini ada kuliah juga, Bu, sama Bu Lili. Bu. Oh, oke, nggak apa-apa. Ya, ini atomic fluorescence, ini kurang lebih sama. Nah, nanti mungkin bisa dibaca saja untuk metode internal standar juga sama, kurva kalibrasi tadi juga sudah dibahas, mungkin kemarin juga sudah dibahas. Nah, ini spektrum untuk AFS, kalau seandainya kita menggunakan AFS. Oke, bedanya adalah kalau AS menggunakan absorban, kalau AFS dan AES kita menggunakan intensitas. Oke, ini secara umum, nah mungkin bisa dibaca saja. Oke, nanti saya kasihkan slide-nya. Oh, kuliah apa dengan Bu Lili? Iya, Bu. Kuliah apa dengan Bu Lili? EAP. Steril, Bu. Ah, iyalah. Oke lah, oh dari saya mungkin sekian. Minggu depan nanti saya tanya dulu ke Pak Dery, apakah Pak Dery yang masuk atau saya yang masuk. Kalau seandainya saya yang masuk, berarti kita lanjut ke aplikasi masing-masing untuk logam dan logam. Tapi kalau Pak Dery, berarti kalian lanjut ke MS. Oke, terima kasih partisipasinya untuk mahasiswa hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum. Untuk absensinya tadi saya sudah screenshot, kemudian nanti saya masukkan ke ini, ke Island. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh, Bu. Terima kasih, Bu.